Hai Sobat Makan, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas manga One Punch Man garapan fanmade yang berjudul Saitama vs Monster Alien. Fanmade yang menulis manga Saitama vs Monster Alien ini adalah orang yang sama yang menulis manga Saitama vs God, yaitu Ceminglap. Harusnya Mimin bahas sebelum Saitama vs God, tapi ya gak apa-apa lah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini di awal scene kita diperlihatkan suasana di ruang operator Asosiasi Pahlawan yang telah menerima sinyal tanda bahaya akan adanya pesawat ruang angkasa yang mendarat ke bumi. Salah satu orang operator di sana berkata, "Perhatian kepada semua pahlawan, ada pesawat ruang angkasa yang mendarat di bumi. Ada makhluk misterius," katanya dengan panik. Dan benar saja, terdapat pesawat super besar yang ukurannya sebesar kota yang sudah berada di atas sebuah kota. Kapal asing dari luar angkasa itu berbentuk mirip dengan milik Raja Alien yang pernah dikalahkan oleh Saitama, yaitu Boros. Dan benar saja, di dalam kapal asing tersebut di dalamnya terdapat sosok alien yang ternyata adalah kenalan dari Boros yang bernama Lucifer. Sambil mengapakkan tangannya, Lucifer berkata, "Kami telah melacak bumi sebagai tempat di mana Boros menghilang sebelumnya. Aku datang untuk menguasai tanah kecil ini. Dengan informasi dari pesawat Boros, aku datang untuk menghancurkan bumi dengan tanganku sendiri," kata Lucifer dengan marah. Di sisi lain, tepatnya di bawah kapal milik Lucifer, terdapat Saitama yang akan pergi ke supermarket untuk mendapat daging diskon. Di mana orang-orang di dekatnya sedang dilanda kepanikan, Saitama justru tidak menggubris apa yang terjadi dan cuek seperti biasanya. Dan tiba-tiba, jelem, supermarket tempat tujuan Saitama untuk berburu daging diskon dihancurkan oleh pesawat alien milik Lucifer. Dan nampaknya ledakan tersebut disebabkan oleh kedatangan dari Lucifer yang saat ini sudah berada di atas permukaan bumi. Sambil menghadap Saitama, Lucifer berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, Saitama. Aku datang untuk membalas dendam," kata Lucifer. Saitama yang bersikap bego seperti biasanya justru menanggapi Lucifer dengan santai dan berkata, "Siapa kau? Apakah kau sedang mengikuti cosplay? Yang lebih penting, kau telah menghancurkan supermarket. Hari ini adalah hari diskon, kau tahu?" kata Saitama. Lalu Saitama tanpa sadar membanting kantong plastiknya ke tanah dan berkata, "Lupakan, barang belanjaanku hancur," kata Saitama sambil memunguti barang belanjaannya. Dan tiba-tiba ketika melihat Saitama lengah, Lucifer dengan tinju besar tiba-tiba langsung mengarahkan tinjuannya ke arah Saitama sambil berkata, "Mati kau." Saitama pun terkena pukulan super dari Lucifer tepat mengenai kepalanya. Namun namanya juga Saitama, ia tidak mempan terhadap serangan mematikan Lucifer. Tubuh Saitama hanya bergeser beberapa meter dan tidak berakibat luka serius bagi Saitama. Konyolnya, Saitama masih memikirkan barang belanjaannya dan berkata, "Aku akan membeli yang baru." Kata Saitama. Kesal karena ia telah diganggu, Saitama lantas berdiri dan berkata kepada Lucifer, "Oi, kau mengajak berkelahi," kata Saitama. Di dalam hati, Saitama berkata jika Lucifer memiliki pukulan yang cukup kuat. Namun hal itu tidak menggetarkan keberanian Saitama dan ia tetap mencoba menantang Lucifer. Melihat Saitama yang sudah mulai serius, Lucifer berkata, "Maju," kata Lucifer. Dan tiba-tiba Saitama mencoba melancarkan serangan ke arah Lucifer dengan mengepalkan tinjuannya. Dan pukulan beruntun mode biasa dilancarkan Saitama ke arah Lucifer. Tanpa bisa menghindar, Lucifer pun terkena serangan biasa dari Saitama. Akibat serangan dari Saitama, rahang milik Lucifer dibuat patah. Lalu Lucifer berkata, "Serangan itu sangat cepat dan kuat. Aku tidak bisa melihat gerakannya." Dengan serangan Saitama mode biasa, nampaknya belum cukup untuk mengalahkan Lucifer. Lucifer dapat bangkit dan berkata, "Tidak diragukan, dia sangat kuat. Seperti informasi yang aku terima dari kapal tak berguna," kata Lucifer. Melihat Lucifer masih bangkit, Saitama lalu berkata, "Sepertinya dia tidak apa-apa. Aku rasa aku harus mengalahkanmu di sini sekarang juga," kata Saitama. Lalu Saitama melanjutkan, "Tapi aku pikir kau jauh lebih kuat dari ini. Ayo bertarung dengan serius."
Lanjut Saitama dengan menantang. Mendengar provokasi dari Saitama, Lucifer dengan segera bangkit dan berkata, "Kata-kata yang menarik. Ras kami telah menjelajahi galaksi untuk mencari sumber fusi," kata Lucifer. Kemudian Lucifer mendongak ke atas dan menyuruh seseorang di kapal untuk memberikan tabung fusi kepada Lucifer. "Roy, berikan aku tabung penyimpanan fusi hidrogen yang sudah disiapkan," kata Lucifer. Dan dengan segera tabung fusi yang diminta oleh Lucifer pun dikirimkan. Di depan Saitama, Lucifer menjelaskan jika kekuatan tabung fusi hidrogen tersebut dapat menghancurkan sebuah planet. Dan kemudian Lucifer memasukkan tangannya ke dalam tabung fusi hidrogen. Dengan cepat reaksi yang timbul sudah mulai terjadi. Tubuh Lucifer menjadi lebih besar dan tampak lebih kuat setelah ia menyerap fusi hidrogen dari dalam tabung. Di sisi lain, terdapat dua kakak beradik pengguna Esper, yaitu Tatsumaki dan Fubuki yang sedang berjalan menuju supermarket untuk berbelanja sesuatu. Di tengah jalan, Tatsumaki berpesan kepada Fubuki dengan berkata, "Fubuki, kau sebaiknya bergegas dan berlindung setelah berbelanja. Asosiasi memberitahuku bahwa ada makhluk luar angkasa dengan tingkat bencana naga," kata Tatsumaki. Dan dengan santai Fubuki membalas, "Jangan khawatir, aku berbeda dari yang dulu karena aku sudah berlatih keras," balas Fubuki. Ketika sudah mendekati supermarket, mereka berdua dikejutkan dengan kapal alien yang masih belum beranjak di tempatnya mendarat. Dan ditambah lagi Fubuki mengetahui Saitama yang sedang bertarung dengan alien di sana. Melihat Saitama, Fubuki berkata kepada Saitama, "Apa yang kau lakukan, Saitama? Aku merasa dia sangat berbahaya," kata Fubuki. Kemudian Tatsumaki juga ikut berkata, "Apa yang dilakukan kelas B ini di sini? Rasanya seperti di film, tapi lawannya itu hanya monster kecil," kata Tatsumaki. Mendengar terdapat seseorang yang menyapanya dari belakang, Saitama lantas menoleh dan berkata, "Gadis psikokinesis bersaudara, kau harus menjauh dari sini. Dia bukan lawan yang bisa kau kalahkan," kata Saitama. Lalu dengan sikap arogannya, Tatsumaki yang merasa terhina oleh ucapan dari Saitama lantas membalas perkataan dari Saitama dengan berkata, "Beraninya kau mengejekku, botak. Minggir dari sana, botak. Aku akan mengurusnya," kata Tatsumaki. Dan tiba-tiba di tengah perbincangan Saitama dan dua saudara tersebut, Lucifer telah bersiap-siap melancarkan serangannya dengan mode barunya. Dengan tangan mengepalnya, Lucifer lalu melayangkannya ke arah mereka bertiga dari kejauhan. Bukan kaleng-kaleng sob. Efek dari pukulan Lucifer sampai membuat bangunan dan apapun yang ada di depannya menjadi hancur lebur seperti tape. Saitama masih dapat bertahan akan serangan tersebut, namun Tatsumaki dan Fubuki dibuat pingsan. "Dia kuat," kata Saitama. Beruntung bagi Tatsumaki dan Fubuki yang hanya pingsan, sebab Saitama berdiri di depan mereka dan menjadi benteng penghalang dari serangan Lucifer. Melihat serangan dari Lucifer yang mematikan, Saitama berkata kepada Lucifer, "Jangan hancurkan benda-benda di sini. Ikuti aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat," kata Saitama. Lalu Saitama pun melompat ke udara. Melihat Lucifer yang tidak mengikutinya, Saitama menoleh kepada Lucifer. "Ada apa? Apakah kau tidak ingin bertarung?" kata Saitama. Kemudian Lucifer ikut melompat dan berkata jika ia tak mau pergi kemanapun, karena itu membuang-buang waktu. Dan tiba-tiba Lucifer kembali menyerang Saitama bertubi-tubi di udara. Namun Saitama dapat menangkis dan menghindarinya. Melihat Saitama yang tidak mempan diserang, Lucifer kemudian mengeluarkan Rasengan dari tangannya. Rasengan itu pun semakin besar dan membesar. Sambil mengeluarkan kekuatannya, Lucifer pun berkata, "Energi fusi andalan dari ras kami ini bisa menjadi bola energi. Bukan hanya itu, tetapi juga dapat menciptakan energi yang akan menghancurkan planet ini. Sekarang ukuran bola energi ini dapat menghancurkan bumi. Terima ini," kata Lucifer. Di sisi Saitama, ia melihat sebuah pesawat yang terbang mengarah ke arahnya. Melihat pesawat itu dalam bahaya, Saitama dengan cekatan bertindak menghentikan serangan dari Lucifer tersebut. Saitama lalu melebarkan kedua tangannya. Saitama akan mengeluarkan jurus pukulan tepuk tangan serius ke arah serangan dari Lucifer. Dan prok! Ketika Saitama menepukkan kedua tangannya, Rasengan dari Lucifer itu pun terhempas ke luar angkasa dan tanpa disengaja menabrak dan menghancurkan satelit yang ada di luar angkasa. Berkat Saitama, pesawat yang lewat itu pun dapat selamat.
Namun di sisi Lucifer, akibat terkena efek dari serangan Saitama, kepalanya harus terbelah menjadi dua. Melihat Saitama yang tak terkalahkan, Lucifer berkata, "Bagaimana aku bisa kalah? Apa aku benar-benar kalah? Selama aku bisa menerapkan energi fusi, aku tidak akan kalah. Aku bisa mengalahkannya dengan kekuatan maksimum," kata Lucifer. Kemudian Lucifer menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan semua energi fusi yang ada di dalam kapal untuk menghancurkan Saitama. Roy yang ada di dalam kapal mencoba mengingatkan Lucifer akan bahaya jika ia menerima semua energi fusi sekaligus. Dengan geram, Lucifer berkata, "Bacot, cepat lakukan saja apa yang kuperintahkan," kata Lucifer. Beberapa tabung fusi pun meluncur ke arah Lucifer. Dengan cepat Lucifer langsung menyerap energi fusi tersebut. Lucifer pun mengeram kesakitan ketika energi fusi mulai memasuki tubuhnya. Dan kemudian Lucifer pun telah menyerap semua energi fusi yang ada. Tubuhnya sekarang telah bertransformasi menjadi lebih mengerikan lagi. Jauh lebih baik, kata Lucifer. Dan tiba-tiba setelah tubuhnya pulih dan bertambah kuat, Lucifer langsung menyerang Saitama dengan pukulan supernya. Tak seperti serangan sebelumnya yang menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di kota, serangan Lucifer kali ini hingga membuat seisi planet bumi terkena dampaknya. Namun dengan sigap Saitama dapat menghindari serangan dari Lucifer. Dengan bertemu dengan gedung-gedung yang runtuh, Saitama mencoba menyerang balik Lucifer. Dan duar! Pukulan dari Saitama menembus perut Lucifer. "Pukulan serius," kata Saitama. Mendapat serangan dari Saitama, Lucifer lalu berkata, "Tubuhku telah mencapai batasnya. Sebelum tubuhku hancur, aku akan mengalahkan orang ini," kata Lucifer. Dan bukan kaleng-kaleng serangan pukulan serius dari Saitama itu sampai membuat perut Lucifer jebol. Setelah melakukan serangan, Saitama dengan santai berkata, "Kau benar-benar kuat, tapi berusahalah lebih keras lagi," kata Saitama. Mendengar perkataan dari Saitama, Lucifer dengan kondisi tubuh bolongnya kembali akan melakukan serangan kelanjutan ke arah Saitama. "Ini belum berakhir, terima ini," kata Lucifer. Dengan dua Rasengan, Lucifer menyerang Saitama. Namun dengan santai Saitama menanggapi serangan dari Lucifer dengan berkata, "Lagi, tapi yang ini lebih kecil dari sebelumnya," kata Saitama. Dengan mudah Saitama menendang dua Rasengan milik Lucifer ke luar angkasa. Namun tiba-tiba serangan dua bola Rasengan itu nampaknya hanya pengalihan dari Lucifer. Setelah Saitama berhasil menghalaunya, Lucifer langsung menyerap dan menangkap Saitama. Sambil menggenggam Saitama, Lucifer berkata, "Ada kata-kata terakhir," kata Lucifer. Saitama pun dengan santai menanggapi perkataan dari Lucifer dengan santai. "Kau memang kuat, tapi kau tidak bisa mengalahkanku," kata Saitama. Lalu kemudian Saitama menjelaskan jika ia merupakan makhluk yang berbeda jika dilihat dari segi proses perjuangannya. Saitama menjelaskan jika orang lain selalu ingin menjadi lebih kuat dengan cara yang praktis, Saitama telah berlatih keras lebih dari siapapun. Saitama bercerita jika ia telah melatih fisik dan pikiran setiap hari sampai sekuat sekarang. Namun seperti tidak menghiraukan Saitama, Lucifer lalu mengepalkan tinjuannya dan meninju Saitama dengan sangat keras. Saitama pun sampai dibuat terhempas jauh hingga ia menabrak beberapa gedung. Dan pada akhirnya, Saitama dengan keras menghujam ke tanah. Di sisi asosiasi pahlawan, di ruang operator sedang sibuk mengumpulkan informasi yang mendeteksi apa yang sedang terjadi di medan pertempuran. Salah satu dari operator berkata, "Pak, saya telah mendapat informasi dari Tatsumaki. Dia dan Fubuki telah pergi ke sana untuk menyingkirkan musuh," katanya. Namun karena masalah komunikasi, mereka berdua akan menjadi kartu as saat ini dan tidak perlu menggunakan nuklir dari Metal Neck. Kembali ke sisi Saitama. Setelah ia dihempaskan dengan kuat oleh Lucifer, dengan perlahan Saitama bangkit dari reruntuhan dan bersiap kembali melawan Lucifer. Namun akibat serangan dari Lucifer, baju milik Saitama harus dibuat hancur lebur seperti tape lagi. Dan kali ini ia akan bertarung dengan telanjang dada. Lalu Saitama berkata, "Aku pikir aku akan menyelesaikan pertarunganmu sekarang. Ayo selesaikan sekarang," kata Saitama. Dari sisi Lucifer, ia berpikir jika tubuhnya masih bisa menahan serangan dari Saitama. Dan dengan sisa energi yang ia miliki, ia berpikir masih dapat menyerang Saitama dengan satu serangan. Kemudian Lucifer pun mendongak ke atas, ia melihat bulan. Itu bulan.
ukurannya tidak terlalu kecil untuk bumi. Aku akan menggunakan energi terakhirku untuk mengirimnya ke sana, kata Lucifer. Lucifer akan memanfaatkan kekuatan dari gravitasi bulan untuk menghancurkan bumi. Gravitasi bulan mempengaruhi pasang surut laut dan waktu yang ada di bumi. Jika jarak antara bumi dan bulan berubah, itu akan menghancurkan bumi. Kemudian Lucifer bersiap-siap akan melakukan serangan terakhirnya. Dengan tangan kirinya yang ia angkat ke atas, Lucifer berkata, "Ledakan gravitasi." Efek dari kekuatan Lucifer, beberapa bebatuan dan puing-puing gedung mulai terangkat ke angkasa. Tidak tinggal diam, Saitama pun mulai bersiap-siap menghabisi Lucifer dengan serangan mematikan. Saitama pun melompat ke arah Lucifer dan mengepalkan kedua tinjuannya. "Pukulan serius 2 tangan," kata Saitama. Dan tiba-tiba, tuas! Serangan pukulan serius 2 tangan milik Saitama itu pun berhasil mengalahkan Lucifer dan membuatnya hancur lebur seperti... Di akhir nafasnya, Lucifer berkata, "Ternyata ada manusia yang sangat kuat. Aku pikir aku telah menyadari segalanya. Saitama, dari mana kau berasal? Kemana kau akan pergi di masa depan? Aku tidak bisa melihatnya, tapi tidak masalah. Bagaimanapun semuanya telah berakhir. Kau terlalu kuat," kata Lucifer. Dan Shin pun berpindah ke ruang operator Asosiasi Pahlawan. Di sana orang-orang nampak kegirangan. "Pak, menurut informasi terbaru, musuh telah dikalahkan," kata salah satu operator. Kembali ke sisi Saitama. Setelah ia berhasil mengalahkan Lucifer, Saitama dihampiri oleh Genos. "Sensei, akhirnya saya menemukan Anda. Saya mendeteksi energi yang besar di dekat sini," kata Genos. Lalu Genos melanjutkan, "Kenapa Anda telanjang? Apakah Anda baru saja mengalami pertempuran yang hebat? Bahkan musuh yang kuat itu tidak dapat mengalahkan Sensei," lanjut Genos. Sambil menggendong Fubuki dan Tatsumaki di pundaknya, Saitama menanggapi perkataan dari Genos. "Ada alien yang datang menyerang. Dia sangat kuat. Tapi Genos, ayo bawa mereka ke rumah sakit," kata Saitama. Kemudian Saitama melanjutkan, "Lebih baik kita makan udon malam ini. Tapi bahan-bahan untuk membuat nabe sudah habis." Dengan kemenangan dari Saitama yang spektakuler, kisah heroik Saitama melawan monster alien Lucifer pun berakhir. Bagi sobat yang penasaran dengan kelanjutannya, sobat bisa nonton episode Saitama vs God. Karena Saitama vs God ceritanya nyambung setelah Saitama vs monster alien Lucifer. Dan begitulah alur cerita dari Saitama versus monster alien Lucifer. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.